Dulunya ini tempat pemandian para putri keraton di Yogyakarta. Seger banget ya. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Taman Sari Keraton Yogyakarta. Enjoy watching! Sebuah situs yang dulunya berfungsi sebagai tempat istirahat, tempat rekreasi, benteng pertahanan, dan tempat persembunyian keluarga Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I pada pertengahan abad ke-18 ini disebut Taman Sari Keraton Yogyakarta. Kondisi Taman Sari sekarang sebagian besar tertutup oleh pemukiman padat penduduk. Namun, pemugaran, restorasi, dan penelitian terus dilakukan untuk menyelamatkan dan melestarikan bangunan-bangunan yang tersisa. Begitu masuk, terdapat dua bangunan identik yang diibaratkan sepasang pengantin, disebut Gedong Temanten, yang berfungsi sebagai tempat abdi dalam berjaga. Saat ini, Gedong Temanten di sebelah utara difungsikan sebagai tempat penjualan tiket masuk, dan Gedong Temanten di sebelah selatan difungsikan sebagai gedung kesekretariatan. Bangunan yang berukuran lebih kecil di dekat Gedong Temanten disebut dengan Gedong Pangunjukan, yang berfungsi sebagai tempat menyediakan pangunjukan atau minuman untuk keluarga keraton. Setelah berjalan lebih lanjut, Arunika menjumpai gapura panggung dengan masing-masing sisi tangga yang dihiasi dengan relief patung naga. Di bagian atas gapura ini, terdapat sebuah panggung menghadap ke barat, tempat raja duduk mendengarkan bunyi gamelan atau menyaksikan pertunjukan di pelataran belakang gapura. Halaman berbentuk segi 8 yang terletak di sebelah barat gapura panggung ini adalah Kompleks Gedong Sekawan atau Gedong Sedah Mirah yang berisikan 4 bangunan pavilion yang serupa sebagai tempat istirahat keluarga kerajaan. Halo semuanya, sekarang aku lagi di Taman Sari, Yogyakarta. Dulunya ini tempat pemandian para putri keraton di Yogyakarta. Kita jalan-jalan ya, kita lihat-lihat di dalam kayak apa. Gerbang yang memiliki hiasan relief stuko dengan bentuk kemamang menyambut untuk masuk ke dalam kompleks Pasiraman Umbul Binangun, tempat pemandian bagi sultan, permaisuri, para istri, serta para putri keraton. Meskipun kompleks ini bukan bangunan utama Taman Sari pada masanya, namun kompleks Umbul Binangun justru menjadi objek paling populer bagi wisatawan saat berkunjung ke Taman Sari. Terdapat 3 buah kolam yang dihiasi dengan mata air berbentuk seperti jamur, dan 2 buah bangunan. Awalnya, Taman Sari yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, masjid, benteng, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau dan pulau buatan, serta lorong bawah air. Jadi ini tempat pemandiannya nih. Seger banget ya. Pantesan enak banget dulu mandi di sini kali ya, putri-putri. Panas bolong kayak gini. Emang seger, adem. Sebuah bangunan 1 lantai yang terletak di bagian paling utara disebut Gedong Patehan, yang berfungsi sebagai tempat berganti pakaian. Ketiga kolam yang membujur dari utara ke selatan masing-masing bernama Umbul Kawitan, Umbul Pamuncar, dan Umbul Panguras. Umbul Kawitan berfungsi sebagai tempat pemandian para putri keraton. Kompleks yang digunakan secara efektif antara tahun 1765 sampai 1812 ini diarsiteki oleh seorang Portugis yang dikenal sebagai Demang Tegis, serta dikepalai oleh Raden Tumenggung Mangundipura. Kerusakan yang dialami Taman Sari diakibatkan oleh gempa dan menjadi semakin terbengkalai dengan adanya invasi Inggris dan Jepang. Banyaknya penduduk yang menderita akibat invasi Jepang membuat mereka mengungsi ke wilayah yang dibentengi.
Atas rasa kemanusiaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX membiarkan penduduk untuk membangun pemukiman di atas reruntuhan Taman Sari. Hal inilah yang menjadi alasan sebagian besar kompleks Taman Sari saat ini didominasi oleh rumah penduduk. Umbul Pamuncar, tempat pemandian para istri sultan. Di antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras, terdapat bangunan menara yang dahulu hanya boleh dinaiki oleh sultan. Di sini tuh sebenarnya udah ada peringatan ya, nggak boleh ngelempar koin, tapi sebenarnya nggak ngaruh juga. Di bawah tuh banyak koin tuh. Ruangan di sebelah timur menara berfungsi sebagai kamar tidur. Ruangan di sebelah barat menara berfungsi sebagai kamar ganti pakaian. Buat naruh baju nih di sini. Terus di sini dulu diisi air biar mereka bisa bercermin. Nah, jendelanya juga di sini dibuat V, huruf V, biar cahayanya bisa masuk, terus udaranya bisa sejuk. Oke, lanjut keluar ya. Kolam yang terletak di bagian paling selatan ini adalah Umbul Panguras, yang merupakan kolam khusus untuk sultan. Pelataran atau pondasi persegi 8 ini dahulunya merupakan sebuah menara pengawas yang disebut Gedong Lopak-Lopak. Di sisi baratnya terdapat Gapura Agung, yang dulunya merupakan pintu masuk utama Taman Sari. Lorong bawah tanah atau yang disebut urung-urung ini berfungsi sebagai jalan menuju Sumur Gumuling dan jalan alternatif menuju Pulau Kenanga. Dahulunya di atas lorong ini terdapat danau buatan yang disebut Segaran. Di samping untuk memelihara berbagai jenis ikan, juga difungsikan sebagai tempat bersampan sultan dan keluarga keraton. Saat ini, Segaran menjadi pemukiman padat penduduk yang dikenal dengan Kampung Taman. Ini jalan menuju tanah air. Sumur Gumuling dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air. Pada masanya, bangunan ini berfungsi sebagai masjid. Terdapat 4 tangga dari lantai bawah yang bertemu sehingga membentuk mimbar. Dan kemudian terdapat 1 tangga yang menghubungkan mimbar dengan lantai Sumur Gumuling. 5 tangga di dalam bangunan ini melambangkan jumlah rukun Islam. Pulau buatan yang dahulu terletak di tengah-tengah Segaran ini disebut Pulau Cemeti atau Pulau Kenanga. Karena pada masanya banyak pohon kenanga yang tumbuh di sini. Dari jauh, Pulau Kenanga seperti mengambang di atas air, sehingga dijuluki Istana Air atau Water Castle. Untuk mencapai Pulau Kenanga selain melewati urung-urung, keluarga keraton dapat menyeberang Segaran menggunakan sampan. Bangunan ini memiliki banyak ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti digunakan untuk kegiatan tari, kerajinan batik, dan lainnya. Di sini terdapat bangunan berlantai 2 yang disebut Gedong Panembung, tempat sultan berkontemplasi dan bermeditasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, serta sebagai tempat persembunyian keluarga keraton
ketika terjadi peperangan. Di bangunan ini terdapat sebuah sumur yang menggantung di atas tanah, sehingga disebut juga sumur gumantung. Setelah berjalan lebih jauh ke selatan, terdapat lorong dengan 2 ruang di kanan kirinya, tempat di mana para carik atau juru tulis bertugas, yang disebut gedong carik. Selain itu juga berfungsi sebagai jalan masuk ke Pasarean Ledok Sari. Gedong Madaran ini berfungsi sebagai dapur, tempat memasak santapan untuk sultan dan keluarganya. Bangunan yang membentuk huruf U di dalam kompleks ini disebut Pasarean Ledok Sari, tempat sultan beristirahat yang dilengkapi dengan tempat tidur. Terdapat sistem pengairan yang unik pada tempat ini, karena air dialirkan di bawah tempat tidur sebagai sistem pendingin alami untuk mendapatkan suasana sejuk di dalam ruangan. Makanan yang akan disajikan untuk sultan dan keluarganya disiapkan di tempat ini, yang dikenal sebagai Gedong Blawong. Di dekatnya terdapat Gapura Umbul Sari yang merupakan pintu masuk ke arah Pasiraman Umbul Sari. Gapura Umbul Sari saat ini menjadi bagian dari pemukiman warga. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.